Terlihat, tombak Qin Jun yang mengeluarkan aura, dia seperti sudah mengalahkan lawannya di sana. Dan di hadapannya, masih ada seseorang yang berambut merah yang akan menjadi lawannya. Qin Jun berkata, yang ke-100, sekarang giliran kamu. Qin Jun langsung terbang mendekati orang itu. Orang berambut merah itu mengeluarkan beberapa serangannya yang berwarna merah ke arah Qin Jun. Qin Jun, jangan terlalu sering menindas orang lain. Di sisi Qin Jun, dia mengeluarkan api dari mulutnya, untuk melawan serangan tadi, sambil bilang, apakah ini terlalu berlebihan untuk ditindas? Kamulah yang terlalu tidak kompeten. Lalu Qin Jun mengeluarkan jurusnya, kekuatan magis dan 3 pedang unik. Dan muncullah 3 pedang yang beraura biru. Pedang-pedang itu langsung melesat ke arah orang itu menghindari serangan sambil bilang, 3 pedang unik. Kemudian Qin Jun menyerangnya lagi dengan energi kuning dari ayunan tombaknya. Lalu Qin Jun merasakan ada sesuatu. Dan terlihat, seseorang muncul dari lingkaran portal atas. Dia berkata, konferensi melihat langit akan segera berakhir. Semua peserta diundang untuk pergi ke puncak melihat langit untuk menerima pesanan. Berpindah, di puncak Guantian. Para peserta sudah pada hadir di sana, dan di atas bangunan kuil, ada satu orang yang melayang sendirian. Jin Chanzi berkata, Yang mulia, berhati-hatilah. Qin Jun menjawab, oke, orang yang melayang tadi berkata, mulai peringkat keberuntungan sekarang. Tempat pertama, Qin Jun. Tempat kedua, setan kecil. Qin Jun berpikir, apakah ada imbalan untuk peringkat ini? Orang yang melayang berkata, konferensi pengamatan langit resmi berakhir, sekarang Anda punya 2 pilihan. 1. Langsung meninggalkan dunia observasi. 2. Masuk ke dalam kuil. Orang-orang di sana pada bilang, aku memilih untuk pergi. Aku ingin pergi juga. Aku juga. Lalu orang-orang itu pada diteleportasi keluar. Ding, selesaikan misi sampingan, awasi langit dan jadilah raja. Setelah tugas selesai, tuan rumah akan mendapat kesempatan untuk memanggil dewa dan iblis, dan kesempatan untuk mewarisi keterampilan. Hadiah tambahan sebesar 1 juta poin pengalaman akan diberikan kepada tuan rumah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menembus lantai 2 negeri dongeng bumi. Terlihat, aura di tubuh Qin Jun telah ditingkatkan. Kepala botak bertanya, apakah ada orang lain yang ingin pergi? Lalu Qin Jun bilang, tunggu, apakah kamu roh dunia dari alam Guantian? Kepala botak menjawab, itu benar. Qin Jun bilang, berarti benar. Yang Jian, hancurkan. Yang Jian menjawab, baik. Yang Jian langsung terbang ke arah roh dunia dari alam Guantian. Serangan Yang Jian mengakibatkan roh dunia kehilangan sebagian wajahnya. Lalu Qin Jun merasakan aura yang menekannya. Dan kemudian Jin Chanzi menghalangi aura itu. Amitabha. Membubarkan. Energi kuning dari Jin Chanzi membuat keadaan Qin Jun kembali normal. Yang Jian jadi kesal melihat roh dunia itu. Lalu Yang Jian menyerangnya lagi. Roh dunia berkata, aku sudah memberi tahu tuan istana, tunggu saja kematianmu. Orang yang belum keluar berkata, sudah berakhir, roh dunia sudah mati, kuil pasti tidak akan melepaskan wilayah selatan. Dan dari dalam kuil, keluarlah aura energi ungu yang besar ke atas. Siapa membunuh roh duniaku? Lalu Qin Jun memerintah. Yang Jian, kirim mereka keluar dulu. Lalu Yang Jian membuka portal keluar. Orang-orang pada ditarik keluar. Aduh. Lalu Qin Jun merasakan aura tekanan yang akan datang. Yang Jian langsung menebas ke arah energi tekanan itu. Hancurkan. Serangan Yang Jian tidak mempan. Dan orang dari kuil itu mulai turun mengejarnya. Yang Jian merasa panik. Lalu Yang Jian menghampiri Qin Jun sambil membuka portal keluar. Yang mulia, aku tidak sebaik dia, ayo kabur dulu. Qin Jun menjawab. Baiklah. Dan kemudian, mereka bertiga masuk ke dalam portal. Orang itu adalah penguasa kuil, bernama Shen Wuji. Dia berkata, ingin melarikan diri, mimpi. Lalu tangannya ditahan Black Dai si peri kupu-kupu hitam. Shen Wuji, hentikan. Shen Wuji bertanya, Black Dai, kenapa kamu menghentikanku? Black Dai bilang, biarkan mereka pergi. Shen Wuji bertanya, biarkan mereka pergi. Mustahil. Tahukah Anda bahwa roh dunia mati di tangan mereka?
Setelah roh dunia mati, semua batasan di alam surga pengamatan tidak akan efektif. Setelah para tahanan yang dikurung di alam pengamat surga melarikan diri, tahukah Anda kekacauan seperti apa yang akan mereka timbulkan? Black Dai menanggapi, Sen Wuji, jangan lupa, kamu masih berutang budi padaku ketika aku membantumu membangun kuil. Saya ingin Anda membayar kembali sekarang. Biarkan mereka pergi. Sen Wuji menanggapi, sudah 20.000 tahun, mengapa Anda ingin menggunakan bantuan ini sekarang? Black Dai menjawab, biarkan saja mereka, saya ingin Anda membiarkan mereka pergi dan tidak menyelidiki masalah ini. Lalu Sen Wuji berbalik arah bilang, oke, karena kamu begitu keras kepala, aku akan membiarkan mereka pergi kali ini. Lain kali, aku pasti akan membunuh mereka. Black Dai berkata dalam hati, Tuan Qin, tolong jangan biarkan apapun terjadi pada Anda. Berpindah di sebuah hutan yang luas. Qin Jun sedang istirahat bersandar di bawah pohon. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan, menghancurkan semangat dunia alam Guantian. Level tuan rumah meningkat 1 tingkat. Dapatkan lotre acak. Dan buka fitur baru. Pada saat yang sama, tuan rumah akan berada dalam hubungan yang tidak bersahabat dengan kuil. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos ke alam peribumi tingkat ketiga. Ding, picu misi sampingan, musnahkan kuil. Detail misi, karena tuan rumah menghancurkan roh dunia, menyebabkan kekacauan di dunia pengamatan langit. Pada saat yang sama, penguasa istana, Sen Wuji, mengira kamulah pelaku pembunuhan 17 pejabat bintang, jadi dia membencinya. Tuan rumah, jika Sen Wuji mati, tuan rumah akan menyelesaikan misinya. Hadiah misinya meliputi peningkatan level, kesempatan memanggil dewa dan iblis, undian acak, kesempatan mencari bakat, dan kesempatan mencapai puncak dewa dan iblis. Terlihat, Qin Jun masih memejamkan matanya. Dan di sana terlihat, ada serigala yang sedang mengaum di sekitarnya. Terlihat, serigala itu berancang-ancang di balik rerumputan. Lalu serigala itu melompat ke arah Qin Jun yang lagi santai. Qin Jun membuka matanya, dan langsung menusuk serigala itu dengan tombaknya. Lalu mencabut tombaknya. Kemudian Qin Jun berkata, memanggil. Sistem, di mana saya sekarang? Di mana Yang Jian dan Jin Chanzi? Sistem menjawab, entahlah, mungkin akibat turbulensi ruang dan waktu hingga dikirim ke tempat lain. Qin Jun berkata, saya hampir mempermasalahkannya. Tidak baik jika tidak membalas dendam. Hah, apa puncak dari dewa dan iblis ini? Sistem menjawab, tidak ada batasan pada tingkat kultivasi yang memungkinkan para dewa dan iblis diangkat ke puncak mitologi, bahkan jika mereka melampaui 5 alam utama tuan rumah. Qin Jun jadi semangat. Sialan, ini hanyalah senjata curang. Naikkan Yang Jian ke tingkat kultivasi puncak. Sistem bilang, promosi gagal. Pengingat ramah, para dewa dan iblis harus dibuat di depan tuan rumah. Qin Jun menanggapi, lalu kamu berbicara omong kosong. Itu membuatku bahagia dengan sia-sia. Lupakan saja, tukarkan untukku dengan Tianyuan dan jimat pengumpul nafas. Ada banyak monster di sini, cederaku belum sembuh, jadi aku harus bersembunyi dulu. Lalu sistem memberinya pil Tianyuan dan. Lalu Qin Jun memakannya. Dan dia juga mendapatkan jimat keinginannya. Qin Jun berpikir, mari kita mulai memanggil dewa dan iblis, dan undian acak juga digunakan. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya daripada di wilayah selatan, yang berarti monster di sini umumnya lebih kuat dari monster di wilayah selatan, jadi lebih baik memanggil pengawal untuk keluar. Mulailah memanggil dewa dan iblis secara acak sekarang. Dan mendapatkan seseorang dengan ciri-ciri membawa senjata seperti garpu tanah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan dewa dan iblis sedang dalam perjalanan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memenangkan senjata ajaib bawaan, Limbao Jade, hantu wanita merasakan bahwa uang itu tersembunyi dalam radius 3 km dari materi surgawi dan harta duniawi. Qin Jun berkata, barang-barang dalam lotere ini cukup bagus. Luka di tubuh sudah agak pulih. Tidak disarankan tinggal di sini dalam waktu yang lama. Ayo cari kota dan tunggu Yang Jian dan yang lainnya datang.
Lalu Qin Jun merasa ada seseorang mendekat. Lalu dia mengarahkan tombaknya ke orang yang mendekat itu. Tombak itu langsung ditangkap orang itu. Dia berkata, "Yang mulia, jangan impulsif." Qin Jun bertanya, "Siapa kamu, Zhongkui?" Dia bilang, "Itu di bawah sana." Qin Jun bertanya, "Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak mengamati surga?" Zhongkui menjawab, "Untuk melaporkan kembali kepada Yang Mulia, saya menemukannya melalui dunia bawah dan butuh waktu 3 hari." Qin Jun bertanya, "Domain apa ini?" Zhongkui menjawab, "Ini wilayah Dongyan." Wilayah Dongyan dan wilayah selatan dipisahkan oleh Laut Selatan. Bahkan jika Anda terbang dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu 1 bulan untuk kembali ke wilayah selatan. Karena lintas alam, saya tidak dapat membawa Yang Mulia kembali melalui dunia bawah. Qin Jun menanggapi, "Saya mengerti, tapi saya khawatir akan ada masalah selanjutnya." Berpikir, wilayah Dongyan ini adalah wilayah asal Dongfangji. Jika kekuatan di belakangnya mengetahui bahwa saya telah membunuhnya, segalanya akan menjadi tidak beres. Lalu Qin Jun berkata, "Lupakan saja, ayo lanjutkan perjalanan. Denganmu di sisiku, aku merasa lebih nyaman." Namun, apakah Nanjinghai diperintah oleh Raja Naga? Zhongkui menjawab, "Tidak sepenuhnya benar, Laut Nanjuhai sangat luas, dan gabungan wilayah selatan dan wilayah Dongyan tidak sebesar itu. Ia diperintah oleh klan iblis, di antaranya klan naga yang paling kuat dan paling terkenal adalah Raja Naga Hitam." Qin Jun berkata, "Raja Naga Hitam." Dalam hatinya, itu pasti ayah ahli. Selanjutnya, kita harus mencari waktu untuk menjemput ahli. Zhongkui berkata, "Yang Mulia, Raja Naga Hitam sangat kuat, tapi dia bukanlah yang terkuat di Nanjinghai." Qin Jun bertanya, "Oh, siapa yang terkuat?" Zhongkui menjawab, "Raja Rubah Hijau." Hari berikutnya, terlihat 2 orang yang tergeletak di sana. Qin Jun berkata, "Hah, ada seseorang di depan." Zhongkui menanggapi, "Seharusnya itu adalah seorang biksu yang terluka oleh monster setelah datang berlatih." Qin Jun bilang, "Sayangnya, sayang sekali meninggal di usia yang begitu muda, berkat mereka bertemu dengan orang yang baik hati seperti saya. Anda tinggal bertanya kepada mereka ke arah mana kota terdekat." Lalu orang itu telah sadar. Orang itu bertanya, "Ini, apakah kamu seorang dewa?" Qin Jun menanggapi, "Ya, saya adalah pemimpin para dewa, Kaisar Surga." Orang itu berkata, "Saya kembali ke laut dan bertemu Kaisar Surga. Apakah saya sedang bermimpi? Terima kasih dewa karena telah menyelamatkanku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas budimu." Qin Jun bertanya, "Tahukah Anda kemana harus pergi untuk mencapai kota?" Orang itu menjawab, "Saya tahu kota terdekat adalah kota Manliu, yang memiliki lokasi teleportasi. Anda bisa pergi kemanapun Anda mau." Qin Jun menanggapi, "Baiklah, kalian bisa memimpin." Pria itu bilang, "Oke. Senior, silahkan ikut dengan saya." Senior seharusnya tidak berasal dari wilayah Dongyan, kan? Qin Jun menjawab, "Ya." Wanita rambut ungu berkata, "Senior, tahukah Anda tentang konferensi pengamatan langit? Dongfangji, jenius nomor 1 di wilayah Dongyan, telah meninggal." Pria itu meneruskan, "Konon yang membunuh Dongfangji seorang pria bernama Qin Jun dari wilayah selatan. Kejadian ini membuat penguasa wilayah timur geram dan mengancam akan menghancurkan wilayah selatan. Saya tidak menyangka tanah tandus seperti wilayah selatan bisa membiarkan monster seperti itu. Kaisar Qin Jun sekarang terkenal di banyak daerah. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi raksasa di masa depan." Qin Jun bertanya, "Apakah penguasa wilayah timur sudah mengambil tindakan?" Pria itu menjawab, "Entahlah, sebagian besar jenius yang mengikuti konferensi pengamatan langit belum kembali dari kuil. Penguasa wilayah timur tidak boleh meninggalkan wilayah Dongyan." Lalu seseorang berkata, "Tuan Raja Darah sudah keluar. Mereka yang menganggur di bawah harus segera mundur." Terlihat, ada beberapa orang terbang di atas sambil mengangkat sebuah peti. Salah satu orang itu berkata, "Mereka yang tidak mundur, bunuh tanpa ampun."